Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini bertujuan untuk memenuhi tugas responsif praktikum pemodelan oceanografi 2022. Perkenalkan, nama saya Safira Aulia Zahra dengan NIM 260501201401454 dari kelas oceanografi B. Pada video ini saya akan membahas mengenai modul 4, yaitu model hidrodinamika 2 dimensi. Hidrodinamika sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak zat cair dalam pengertian makroskopik. Hidrodinamika juga merupakan dasar dari hidrolika dan oceanografi. Hidrodinamika bertujuan untuk memahami fenomena fisik yang disajikan dalam cara formulasi matematika. Konsep dasar studi hidrodinamika secara teoritis didasarkan pada konsep massa dasar atau partikel fluida, di mana partikel tersebut merupakan suatu kumpulan atau alineum benda-benda asing dalam mekanika kontinum. Selanjutnya, dibahas juga konsep teori mengenai perbedaan hidrodinamika 1 dimensi dan 2 dimensi. Di gambar tersebut dijelaskan perbedaan antara 0 dimensi hingga 3 dimensi, di mana untuk 1 dimensi sendiri itu mengkaji suatu variabel dalam satu arah, yaitu di sumbu X. Sedangkan di 2 dimensi itu mengkaji suatu variabel dalam 2 arah, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Di grafik ini atau diagram ini juga membahas mengenai perbedaan antara model 1 dimensi dan model 2 dimensi. Di model 1 dimensi ini membahas tentang sebuah penampang yang diambil tegak lurus terhadap aliran sungai, di mana diambil dalam satu arah, yaitu di sumbu X. Sedangkan untuk water level dan kecepatannya itu selalu seragam di setiap penampangnya. Setelah itu ada kemiringannya yang rendah. Untuk 2 dimensi, daerah direpresentasikan sebagai permukaan kontinu atau di dua arah sumbu X dan sumbu Y. Kedalaman serta kecepatan arus di laut itu tuh tidak pernah sama, sedangkan untuk 2 dimensi lebih baik diterapkan pada kemiringan yang lebih curam. Selanjutnya dijelaskan mengenai penerapan dalam oceanografi, yaitu contoh kasus model yang dapat dikaji menggunakan model 2 dimensi. Berikut adalah contoh pemodelan, yaitu pemodelan gelombang karena angin, pemodelan tumpahan minyak terhadap ketinggian topografi laut, pemodelan coastal dynamics dan sedimentasi pantai, pemodelan unsur kimia berdasarkan kedalaman dan luas laut. Di setiap pemodelan ini kita dapat diketahui bahwa adanya 2 variabel yang akan dikaji. Mengapa perlu diambil 2 variabel? Berikut adalah penjelasannya. Misalkan kita ingin meneliti konsentrasi unsur kimia di suatu perairan. Jika kita menggunakan skema 1 dimensi, maka kita hanya memodelkan unsur kimianya saja. Dan ketika kita ingin mengetahui unsur kimia berdasarkan kedalamannya, kita harus mengetahui panjang alirannya berapa, kedalaman, serta luas dari lautnya sendiri, dan laju konsentrasi unsur kimia. Setelah itu kita harus membutuhkan skema 2 dimensi. Selanjutnya, untuk meneliti oil spill atau tumpahan minyak di laut, untuk menggunakan skema 1 dimensi, kita tuh hanya untuk mengetahui penyebarannya saja. Ketika untuk 2 dimensi itu kita harus menghubungkannya dengan perbedaan ketinggian topografi dan oil spill sendiri. Selanjutnya, penerapan dalam pemrograman Python, di mana ada skrip Python dan hasil pemodelannya. Skripnya adalah sebagai berikut, yaitu dengan station ID yang sudah ditentukan. Station ID-nya itu nanti dimasukkan di NDBC dan diketahui location buoy-nya, yaitu contohnya di frying pan shoal. Hasil pemodelan ada sebagai berikut, di mana parameter-parameter di grafiknya itu juga terlihat. Lalu untuk konsep modelnya itu membutuhkan parameter dan pastinya ada anomali. Di pemodelan gelombang karena angin, di perangkat buoynya itu tadi di frying pan shoal yang diletakkan di tengah laut dan di dekat pulau yang bernama Bald Head Island di North Carolina. Di parameter grafiknya itu menyediakan hubungan antara parameter tekanan, kecepatan angin, arah angin, suhu permukaan laut,
di mana semua parameter memiliki korelasi. Tekanan mempengaruhi distribusi angin dan suhu temperatur. Dengan kata lain, gradien tekanan yang berbeda dapat menyebabkan bertiupnya angin, di mana angin tersebut akan menghasilkan suatu arus. Arus permukaan akan membawa angin bersama dengan massa air bersuhu tinggi karena terpapar sinar matahari saat bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kemudian, pada umumnya, suhu dan tekanan ini berbanding terbalik. Hal tersebut dijelaskan dalam Haryanto tahun 2020 yang menjelaskan bahwa massa udara yang bergerak dari wilayah yang memiliki suhu yang lebih rendah memiliki tekanan yang tinggi ke wilayah yang lebih suhu yang lebih tinggi dan memiliki tekanan yang lebih rendah. Jadi ketika tekanan yang rendah maka suhunya itu akan lebih tinggi. Gradien tekanan juga dapat mempengaruhi kecepatan angin, di mana tekanan yang tinggi akan meningkatkan kecepatan angin. Di grafik pemodelannya diketahui bahwa semua parameter memiliki nilai maksimum pada bulan Maret dan nilai minimum pada bulan April. Lalu anomali sendiri pasti terjadi di setiap pemodelan, yaitu penyimpangan dari keadaan normal dalam suatu lingkungan. Anomali ini adalah suatu nilai yang dapat dikarenakan adanya perubahan pada jangka waktu ketika terjadinya kenaikan atau penurunan nilai karena faktor perubahan musim, curah hujan, badai, angin siklon, sehingga mampu mengubah nilai pada parameter dan berdampak pada hasil pemodelan. Anomali juga dapat disebabkan karena human error. Di grafik tersebut ditandai dengan grafik suhu perairan yang memiliki garis-garis yang putus dan grafik arah angin yang memiliki kekosongan garis atau garis yang tidak terhubung dilihat dari periode waktu tertentu. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.